kita sekarang berada di fase yang bernama dunia ini. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, kita dihidupkan 2 kali dan dimatikan 2 kali. Kita dulu tidak tiada. Kita dulu tiada. Lam yakun syai'an mazkura. Kita belum menjadi apa-apa. Dan itulah mati kita yang pertama. Lalu kapan hidup kita yang pertama itu? Begitu terjadi pembuahan di rahim seorang ibu, lalu Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh ke dalam janin itu, maka itulah kehidupan yang pertama. Kapan mati yang kedua? Di saat orang mengatakan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah mati kita yang kedua. Kapan hidup kita yang kedua? Hidup kita yang kedua nanti adalah setelah kita dibangkitkan. Setelah kita dibangkitkan di alam kubur, itulah hidup kita yang kedua. Sekarang kita berada dalam fase hidup yang pertama, yang disebut dengan kehidupan dunia. Apa sih hakikat dunia itu? Yang pertama, dunia itu dari kata dana. Dana itu pendek, dunia paling pendek. Dunia ini pendek sekali. Jadi orang hebat sementara, jadi orang kaya sementara, jadi pejabat sementara. Dunia ini pendek. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kalau kita teliti, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang dunia, Allah menamakan dia sebagai mata. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang dunia, karena dia pendek, Allah menyebutnya sebagai mata. Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kehidupan dunia adalah mata dibandingkan kehidupan akhirat. Kenapa Allah menyebut dunia ini mata? Karena dia singkat. Ma yatamatta'u bihil insanu summa yazulu qalilan fa qalilan bizawalil awqati wal azminah. Dunia ini adalah apa yang dinikmati oleh manusia. Dengan perjalanan waktu dia akan hilang. Jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu, windu berubah menjadi abad. Maka perjalanan hidup manusia ini singkat. Dia akan meninggalkan alam ini. Maka oleh karena itu hakikat kehidupan ini adalah singkat. Kalau dia singkat, maka untuk apa kita sombong? Untuk apa kita menjadi orang yang angkuh? Untuk apa kita menjadi orang yang tinggi hati? Wong dunia ini singkat kok. Jadi pejabat itu singkat kok. Semua apa yang Allah berikan ini singkat. Maka hakikat dunia adalah dia adalah mata. Sesuatu yang dinikmati dia akan hilang dengan perjalanan waktu. Istri Anda yang cantik lama-lama juga jelek. Ya, harta yang Anda pelihara siang malam Anda kumpulkan. Jama'a malahu wa'addadah yasabu annama lahu akhladah. Dia mengumpulkan harta siang dan malam. Pada akhirnya juga harta itu akan pergi. Kalau bukan Anda meninggalkan harta, harta meninggalkan Anda. Dunia ini adalah mata. Oleh karena itu dia pendek. Dana yadnu. Dia pendek sekali. Karena dunia pendek harus kita pahami. Hakikat dunia ini adalah sangat pendek sekali. Oleh karena itu dunia tidak boleh merubah kepribadian kita. Banyak orang miskin dulu dengan rendah hatinya, bicaranya juga enak. Tapi begitu mendapatkan dunia, tinggi hatinya, bicaranya sombong. Dunia merubah karakter dirinya, dunia merubah sikapnya. Padahal dunia ini sangatlah pendek. Dunia ini sangatlah singkat. Itulah hakikat pertama dari dunia. Dia adalah singkat. Yang kedua, hakikat daripada kehidupan ini, dia adalah sebagai ibtila. Dunia ini tempat kita diuji oleh Allah. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami uji engkau dengan kebaikan dan keburukan. Kaya itu ujian, miskin juga ujian. Berpangkat ujian, tidak juga ujian. Jadi orang hebat ujian, jadi orang bodoh juga ujian. Hidup ini ibtila. Kadang-kadang kita mampu lulus dalam ujian tatkala kita diberikan kesusahan hidup. Banyak orang yang taat kepada Allah tatkala dia masih miskin. Banyak orang yang rajin ke masjid tatkala dia masih punya sepeda.
Begitu dia punya mobil, dia sudah jarang datang ke masjid. Betapa banyak orang rajin datang ke masjid di saat dia tidak memiliki apa-apa, belum menjadi apa-apa. Begitu menjadi pejabat, begitu menjadi orang sibuk, dia sibuk dengan meeting, dia sibuk dengan pertemuan-pertemuan, akhirnya lupa Allah. Maka dia tidak mengetahui bahwa hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian, ibtila. Dan ujian itu bentuknya adalah bisa dua. Bisa kemuliaan, bisa juga kehinaan. Bisa pangkat, bisa juga tidak. Maka orang yang beriman itu paham betul hidup ini adalah ujian. Maka kalau kita memahami hidup ini adalah ujian, maka tidak pantas dunia ini merubah mindset kita. Tidak pantas dunia ini merubah jiwa kita. Kenapa? Karena semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luluskah kita dalam ujian atau tidak? Nanti kita lihat apakah segala yang Allah berikan kepada kita itu akan meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum punya apa-apa, kita taat kepada Allah. Harusnya tatkala punya apa-apa, kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita belum mendapatkan apa-apa, kita rindu dengan orang-orang miskin. Begitu kita mendapatkan apa-apa, harusnya semakin rindu kita dengan orang-orang miskin.